Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, tentunya di channel Nailai Transindo Garden. Kali ini saya akan memberitahukan cara memperlakukan rootstock sebelum disemai. Apa aja yang akan kita perlakukan terhadap rootstock ini? Oke, kita lanjut aja. Dan apa aja alat yang akan kita sediakan buat memperlakukan rootstock ini sebelum disemai? Pertama, gunting. Kedua, karter, sendok. Ada root up. Di sini saya menggunakan goyang lidah. Lidah buaya. Lidah buaya ya. Terus bukan lidah mertua, Om. Oh, bukan, lidah mertua tajam. Terus ini ada Aqua Pro. Terus di sini juga ada sagu ya. Nah, nanti akan saya terangkan kegunaan alat-alat ini. Pertama kita ambil dulu rootstocknya. Ini rootstock tadi udah saya rendam dengan Nativo ya. Saya rendam beberapa detik, 10 detik, terus saya keringkan. Nah, setelah itu apa aja yang harus kita lakukan? Nah, pertama kita mengerok dulu. Diperlukakan begini, dilukakan. Nah, setelah dilukakan, nah kita kasih root up ini yang udah dicairkan. Nah, ini fungsi dari lidah buaya ya. Nah, ini lidah buaya. Terus kita ambil dari sini, boleh dari sini kita buka aja gini, terus kita kerok. Nah, inilah fungsinya sendok. Kita ngambil lendirnya ya. Boleh di ini di blender, boleh. Ngeroknya itu jangan sampai bongkah-bongkahan, harus mengeluarkan lendir. Diiris di apa namanya nih, di sayat-sayat begini ya. Nah, setelah berlendir begini, kita masukkan root up-nya. Ya, cukup segini kayaknya ya. Cukup. Terus kita ambil root up-nya. Kalau segini cukup, kita menggunakan 1 sendok aja, teman. Diperkirakan aja supaya kental gitu ya, kental. Aduk sampai dia kayak pasta gitu. Oh, berarti harus jadi kayak pasta ya, Om? Ya, nih kayak pasta kan. Nah, setelah kayak pasta begini, nah ini kan tadi rootstock udah kita lukain begini ya. Ya. Nah, kenapa dilukain gitu ya? Nah, fungsi dilukain ini, nutrisi yang di sini otomatis akan menyembuhkan luka-luka yang udah kita bikin begini. Nah, lukanya jangan sampai ke kayunya, cukup sampai ketemu hijaunya aja begini. Nah, setelah diginiin, nah kita ambil, kita ginikan. Oh, itu berarti diolesnya itu di bagian yang lukanya aja. Nah, gitu. di bagian luka, menutup lukanya. Ini root up ini adalah bahan perangsang akar ya. Oh, iya. Nah, ini bahan perangsang akar. Nah, setelah begini, kita ambil lagi Aqua Pro-nya buat menutupin yang sebelah atasnya. Nah, begini. Cukup. Nah, kenapa ditutup? Ya, itu kenapa itu? Nah, Kok ditutup, Om? supaya tidak terjadi penguapan. Oh, Nah, iya. biar dia konsentrasi untuk menyembuhkan luka yang kita lukain tadi. Nah, tidak terjadi penguapan di atas. Berarti secara nggak langsung di atas itu ngunci gitu. Kunci. Nah, setelah begini kita tiriskan. Nah, kita tiriskan, biarkan dia sampai kering dulu. Oh, berarti diangin-anginin aja cukup. Diangin-anginkan aja cukup. Nah, kita lanjut. Diangin-anginkan dia kering, barulah kita masukkan ke
dalam polybag. Nah, cukup begini, gampang sebenarnya, nggak ada yang sulit. Kalau mau, kalau ada kemauan itu nggak ada yang sulit. Yang sulit itu nggak ada kemauan. Ini berlaku untuk jenis apa aja ini Om? Jenis apa aja? Apa aja memang perlakuannya lebih baik seperti ini Ini gitu kebetulan saya pakai Roostok CN. Nah, sebagai pembuktian kenapa saya lakukan begini, saya udah membuktikan cukup ampuh. Oh, ada sampel yang udah diterapkan seperti ini Om? Ada. Ayo kita lihat. Boleh di lihat, Om. sini ini 10 hari yang lalu, apa 12 hari yang lalu ya, saya itu. Nah, kita lihat nih Yan, pertumbuhan Ya. akarnya di sini ya. Tuh. Oh iya betul. Dia udah berakar, juga udah memecahkan tunas. Oh iya Nah, betul. ini kita lakukan 12 hari yang lalu. 12 hari Insya Allah yang lalu ini udah dipastikan hidup. Insya Allah ya. Ini udah dipastikan hidup. Nah. Terus apalagi yang kita lakukan setelah dia kering? Nah, kita menyediakan media tanam. Media tanamnya apa aja? Media tanamnya kayak biasa, tanah dicampur skam. Nggak usah dikasih pupuk dulu. Cukup tanah dengan skam aja. Ini pasti ada pertanyaan bagi teman-teman. Pertama, bagaimana kalau nggak ada root up-nya? Nah, kalau nggak ada root up-nya, kita boleh ganti dengan bawang merah. Cukup di sayat bawang merahnya, atau di blender dulu boleh, nanti dikasih aja di tempat lukanya. Nah, begitu kalau buat pengganti root up-nya. Terus bagaimana kalau tidak ada Aqua Pro-nya? Nah, kalau nggak ada Aqua Pro, kita bisa menggunakan plastik begini aja ya. Oh, ini plastik yang biasa buat ini Om. Nah, kita tutup pakai plastik boleh kok ujungnya, supaya nggak terjadi penguapan aja di ujungnya gitu loh ya. Nah, kita gunanya untuk tidak terjadi penguapan di batang rootstocknya. Nah, bagaimana caranya? Ya begini. Nah, ini kan ujung. Nah, ujung begini. Nah, cukup kita tutup begini aja. Boleh. Cuman lebih praktik kalau pakai Aqua Pro itu kan gampang gitu. Cek udah. Nah, bisa cara begini. Nah, terus bagaimana kalau nggak ada si goyang lidah, si lidah buaya, bukan goyang lidah. Kalau nggak ada lidah buaya, kita bisa memakaikan yang namanya tepung, ini tepung sagu ya. Oh Nah, iya caranya tepung sagu ini kita rendam dulu dengan air panas, diencerkan. Nah, nanti baru dicampurkan dengan root up ini sampai dia kayak pasta ya. Kenapa saya rendam dulu dengan Nativo? Ya kan, fungsinya Nativo itu supaya nanti kalau kita semai tidak terjadinya jamur. Insya Allah tidak akan kena jamur. Rootstock kita nggak aman dari jamur gitu. Jadi jangan lama-lama ya, kalau mau ngasih Nativo itu jangan lama-lama, nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama kenapa? Itu keracunan. Oh, overdosis dia. Nah, keracunan ya, malah nggak numbuh. Nah, makanya itu 10 detik aja cukup, nggak lama-lama kok. Nah, setelah itu kita adam-adamkan. Nah, setelah kering, nah baru kita melakukan hal yang sama kayak tadi udah saya kasih tahu. Nah, kalau untuk pengeringan sendiri Om, ini cukup dianginin apa boleh pakai matahari nih, cahaya matahari nih? Boleh, nggak apa-apa, kayak matahari boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah kayak pakai cahaya matahari itu. Ini berhubung malam, makanya saya angin-anginkan aja. Iya. Setelah dia kering ini, nanti kita akan praktekkan cara menanamnya ke polybag ya. Cuman malam ini saya mohon maaf nggak ngaduk-ngaduk tanah dulu. Mungkin teman-teman udah tahu lah cara mengaduk media tanam yang bagus. Bahan-bahannya yaitu tanah dan sekam bakar, boleh sekam mentah,
Yang penting dia steril. Kalau pakai sekam mentah, sekam mentahnya dicuci dulu pakai tawas. Karena di dalam sekam mentah itu banyak kutu-kutu. Nah, itu kalau kita rendam dulu dengan tawas, otomatis kutu-kutunya mati. Nah, biar aman juga ini akar-akar yang tumbuh muda ini, Yan. Kalau nggak begitu, akar muda ini akan dimakan kutu-kutu yang ada di sekam tadi. Nah, yuk kita lanjut ya. Kita lanjut aja pekerjaannya ya, sambil menunggu kering yang tadi. Jadi kalau teman-teman punya rootstock, lebih baik ditanam dengan cara begini atau dengan cara lain nggak apa-apa. Ini cara saya. Kalau bermanfaat, kalau ada berguna bagi teman-teman, silahkan pakai. Ini saya cuma memberitahukan ini cara saya. Yang jelas udah terbukti dengan cara metode seperti ini ya. Udah ada buktinya. Iya. Insya Allah 90% itu hidup. Ya, Insya Allah ya. Nah, kenapa saya semai begini? Nggak langsung saya cutting. Kalau saya itu nggak mau nggak mau langsung disambung di sini. Saya selalu sambung pucuk. Kenapa sambung pucuk? Karena di sambung pucuk itu batang itu lebih menyatu, karena dia muda ketemu muda. Oh, jadi kita bisa setel sesuai dari batangnya ya Om ya? Ya, ini kalau udah begini, nanti tunggu gede lagi. Nah, kalau udah begini nih, nah ini kalau begini udah bisa sebenarnya. Ini kan udah kelihatan figure ya. Ya. Nah, udah bisa kita sambung di sini. Cuman kalau teman-teman merasa ini masih kecil, ya sabar aja nunggunya. Ini kan baru 12 hari, nyampe umur 25 hari lah, gitu ya. Akan agak tinggi dikit. Nah, kita potong di sini, kita sambung dengan yang mudanya. Nah, ini kita potong aja nih. Ini kan kemarin nggak ada matunnya di atas ya. Biar lebih cakep, potong di sini. Tuh. Nah, nanti kita potong di sini nih. Nah, potong di sini, sambung dengan yang muda. Muda ketemu muda, insya Allah dia menyatu kulit dan batang. Oh iya. Nah, itu. Nah, saya selalu menyambung itu dengan cara begini. Nah, ini akarnya loh. Akarnya udah keluar di sini. Oh iya, ini akar udah mulai pada keluar ya. Nah. Dan dengan cara ini untuk hidupnya itu 95% kalau di penyambungan. Itu saya ya. Saya udah pernah coba nyambung di sini, nyambung di rootstock ini. Saya sambung 10, hidupnya 2. Terus hasilnya nggak maksimal juga. Kurang maksimal lah hasilnya. Makanya saya perlakukan ini. Tapi kalau memperlakukan begini mesti sabar. Kita kadang-kadang nyampe 25 hari, nyampe sebulan lah ya. Nah, baru kita sambung lagi, nunggu lagi. Nah, bisa-bisa nunggu bibit ini bisa kita tanam bisa-bisa 3 bulan. Wah, lumayan. Tapi walaupun kita nunggu 3 bulan, hasilnya akan sangat luar biasa. Kenapa? Karena di penyambungan ini tadi sempurna, dia tumbuhnya juga akan sempurna. Oh iya. Resiko dengan sambung itu tadi pasti ada resikonya. Cuman kalau teman-teman pengen nyambung dengan cara teman-teman, terserah, nggak apa-apa. Kita bebas kok. Cuman saya lebih memilih dengan sambung pucuk dan penyemaian rootstock dulu. Setelah rootstock hidup, dia berakar, baru saya sambung. Nah, makanya daya hidupnya itu bisa-bisa 95%. Bisa-bisa 100% hidup. Iya, potensial untuk gagalnya kecil ya. Kecil. Iya, Nah, walaupun itu kegagalan tentang itu kegagalan. Terus kalau masalah resikonya, saya pernah coba juga hidup nyambung begitu, itu batangnya mati sebelah. Oh, kayak yang ada di kita pernah bikin videonya ya. Nah, itu resikonya ya. Iya, Itu betul. resikonya. Berarti teman-teman kalau ada yang mau tahu kenapa resikonya itu terjadi atau jangan sampai ngalamin sama apa yang kita alami ya Om ya. Ya, tapi resiko itu bisa diatasi. Dengan Ya. cara apa? Dengan cara kita menimbun bekas sambungan tadi. Oh iya. Menimbun, dia akan mengeluarkan akar baru di
tempat sambungan itu tadi. Betul. Jangan dikasih dia nangkring di atas, takutnya kesenggol copot. Soalnya kayunya otomatis tidak menyatu. Dia yang menyatu itu cuma kulit. Jadi daya tahan goyangnya itu ntar kena angin, kena senggol dia putus di situ. Resikonya pohon lagi subur stuck. Nah, makanya kalau kita sambung di waktu kecil begini, dia kan kayu di dalam itu kan nggak kayu ya. Ya. Jadi kayak apa ya, lendir-lendir begitu. Kalau kita sambung di situ dia pasti insya Allah nyatu. Ini udah kering ya teman-teman. Sekarang kita langsung tancap aja di sini. Langsung tancap. Kita tancap begini, jangan terlalu dalam juga. Terus ininya harus kita padatin begini, supaya dia tidak goyang-goyang ya. Kalau nanti goyang-goyang akar baru numbuh putus. Nah, fungsinya itu. Nah, udah kering kita tancap aja. Nah, inilah cara saya memperlakukan rootstock sebelum disemai sampai penyemaian. Kalau ada teman-teman dengan cara lain itu juga bagus. Cuman cara saya begini, kalau bermanfaat bagi teman-teman silahkan ikutin. Saya tetap melakukan penyemaian dulu, baru saya sambung. Saya tidak akan melakukan penyambungan dulu, baru saya semai. Nah, setelah begini, apalagi yang kita lakukan? Nah, ini yang kita jangan menaruh dia di tempat gelap, kurang bagus. Sekurang-kurangnya dia ini mendapat cahaya itu 1 jam atau 2 jam pagi. Kalau bisa di jam 9 sampai jam 10, jam 11 dia mendapatkan cahaya gitu. Nah, matahari, cahaya tuh cahaya matahari. Kalau bisa di atasnya dikasih wareng begitu. Jadi matahari itu nggak langsung 100%. Berarti teduh-teduh ya Om ya. Tanda teduh 50% lah, 50% kena matahari. Kalau dia di tempat teduh berkemungkinan kurang sehat. Karena matahari itu akan menyehatkan tanaman, bukan menyakitkan tanaman. Betul. Cuman kalau dalam keadaan membibit begini nggak boleh juga dia itu kena 100% kena matahari, karena takut kering mati. Oke teman-teman, cuman itu yang bisa saya kasih infonya buat teman-teman cara memperlakukan cutting sebelum disemai dan sampai penyemaian. Mudah-mudahan penyemaian ini akan berhasil dan nantinya akan saya upload lagi hasil dari saya memperlakukan bibit cutting ini. Tunggu ya video yang selanjutnya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, di komen yang positif-positif saja. Hijaukan bumi, tanamlah anggur, selalu jalin silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.